warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran matematika. Anak-anakku sekalian, kita klik dulu. Siapkan buku paketnya. Matematika kelas 8. Pada bulan November ini materi kita ya sudah mau habis ya, mulai dari pola bilangan, koordinat kartesius, relasi fungsi, persamaan garis lurus. Ini semua ujung-ujungnya di bab 5 ya, sistem persamaan linier dua variabel ya. Ini ada pertama, kalian harus memahami konsep persamaan linier dua variabel. Kemudian bisa menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel, nanti disingkat dengan SPLDV. Kemudian menggambar grafik, itu menggambar grafik. Ingat ya kalian, ketika menggambar grafik pada bab relasi fungsi linier dan menggambar grafik pada bab persamaan garis lurus, ini sama saja ya, yang telah kalian lakukan. Menggambar grafik secara manual ya, menggunakan tabel untuk memperoleh minimal 2 titik ya, yaitu titik yang memotong sumbu X, titik yang memotong sumbu Y, atau garis itu melalui pusat koordinat 0,0 ya. Kalian juga sudah bisa menggambar grafik menggunakan GeoGebra, menggunakan aplikasi GeoGebra dengan mengetikkan rumus dari persamaan garis lurusnya atau rumus dari fungsi linearnya ya. Dan sekarang kita mengetikkan rumus dari sistem persamaan linier dua variabel. Kenapa disebut sistem? Karena persamaan linearnya lebih dari satu. Dalam hal ini ada 2 ya. Menggambar grafik tuh bisa dengan 2 cara. Pertama, kalian harus bisa secara manual menggunakan tabel fungsi ya. Tabel fungsi gunanya untuk untuk menentukan titik potong, tick pot terhadap sumbu X ya, tick pot garis grafik terhadap sumbu Y, dan apabila garis itu tidak memotong sumbu X, tidak memotong sumbu Y, garis itu melalui pusat koordinat ya, jadi tidak mempunyai tick pot. Nah, maka kalian harus menentukan 3 titik, misalnya titik itu untuk wakil sumbu X yang positif dan sumbu X yang negatif ya. Ini bab 5, sistem persamaan linier dua variabel, terdiri dari 51, 52, 53, 54, 55 ya. Ada 5 poin, tapi kita akan kurang lebih 3 pertemuan ya, 3 minggu, yaitu memahami konsepnya, kemudian menyelesaikannya dengan menggambar grafik, ada menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel dengan metode substitusi ya, kemudian menyelesaikan SPLDV dengan eliminasi ya, kemudian terakhir uji kompetensi itu ya. Ini ada di halaman mulai dari 193. Halaman 193 itu ya. Ini memahami konsep persamaan linier dua variabel.
contohnya. Nih. Di sini ada contoh ilustrasi seorang mahasiswa tingkat 3 menerima les privat dan memperoleh honor atau gaji 80.000 per jam ya. Di sini misalnya kalau dia 1 jam maka dia mendapat 8 ini dalam puluhan ribu. Kalian bisa isi tabel ini. Kalau 2 jam dia dapat berapa honornya, kalau 3 jam dapat berapa, kalau 4 jam dapat berapa, kalau 5 jam dapat berapa ya. Kemudian ini ada ilustrasi lagi. Gunakan nilai dalam tabel untuk melengkapi grafik di samping. Jadi kalian nanti coba lihat ya buku partnya, lihat grafik pendapatan Arthur ini ya. Sumbu X menyatakan kalau dia memberikan les privat 1 jam, maka dia titiknya yaitu ada di 1,8. Berarti gajinya 80.000. Kalau 2 itu ada titik di situ 2,16. Maka kalau 2 jam dia memperoleh honor 160.000. Kalau 3 jam dia memperoleh honor 240.000 itu ya. Di sini kalian akan jawab pertanyaan. Yang A menunjukkan apakah sumbu yang horizontal, variabel apa yang kalian gunakan ya. Sumbu yang horizontal itu tentang waktu ya. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Kemudian variabel apa yang kalian gunakan yaitu variabel waktu ya. Kemudian menunjukkan apakah sumbu yang vertikal, sumbu Y. Sumbu Y menunjukkan besarnya honor atau gaji. 8.000, 80.000, 160.000, 240.000, 320.000, 400.000 ya. Variabel apa yang kalian gunakan yaitu variabel misalnya sumbu Y ini variabel honor gaji. Berapa banyak pasangan berurutan yang dapat kalian ketahui dari tabel? Maka pasangan berurutannya ada 1,8, 2,16, 3,24, 4,32, dan 5,40 dan seterusnya. Dapatkah kalian menuliskan persamaan yang menunjukkan bagaimana dua variabel terkait? Nah, itu ya. Jadi tadi yang 1,8 itu adalah variabel X-nya itu, sumbu X-nya itu waktu, dan sumbu Y-nya itu adalah honor. Jadi yang 1,8 itu bisa ditulis dengan X tambah 8Y ya. X tambah 8Y ya. Dan seterusnya. Setelah kalian menulis persamaan, apa yang membedakan persamaan di atas dengan persamaan linear satu variabel di kelas 7? Nah, bedanya kalau di kelas itu kelas 7 itu persamaan linear satu variabelnya yang digunakan hanya satu. Bisa X, bisa Y, atau variabel lain. Nah, ini ada soal cerita lainnya. Nanti kalian baca. Kemudian ini ada contoh kasus, sekelompok siswa SMP Sukamaju merencanakan studi lapangan perwakilan kelompok mereka ya. Nah, ini total biaya yang digunakan, biaya sewa bis. Nah, ini adalah contoh-contoh persamaan linear dua variabel. Ini contohnya Y sama dengan 2X,
Ini variabelnya X dan Y. Ya, ini A, B, dan C adalah bentuk-bentuk persamaan linier dua variabel. Nah, ini nanti kalian baca ya. Ini ya, ada contoh-contoh untuk menyelesaikan persamaan linier. Nah, ini adalah pasangan tabelnya. Tabel variabel X, variabel Y, dan himpunan pasangan berurutannya dalam sebuah tabel untuk kemudian bisa menggambarkan grafik ya. Nah, jadi himpunan selesaian persamaan 4X tambah 2Y sama dengan 8 adalah, nah ya, ini 0,4 ya. Jadi kalau ininya 0, kalau X-nya 0, 4 kali 0, 0 ditambah 2 kali 4, maka hasilnya sama dengan 8. Jadi himpunan penyelesaiannya tuh ada tak terhingga ya. Bisa 0,4, bisa 1,2. Kenapa 1,2 merupakan selesaian dari persamaan linier dua variabel 4X tambah 2Y sama dengan 8? Karena kalau kita substitusikan X ya, X-nya diganti dengan 1, maka 4 kali 1 itu 4, ditambah 2 kali 2 itu 4, maka 4 tambah 4 adalah 8. Jadi benar ya. Kenapa 2,0 itu merupakan selesaian dari persamaan linier dua variabel 4X tambah 2Y? Karena ketika 4 kali 2 itu sama dengan 8 dan ditambah 2 kali 0 itu 0, maka hasilnya juga 8. Nih ya. Nah, ini tabelnya. Ini tabel sumbu X-nya. Ini adalah grafik jarak dan waktu tempuh. Jadi dari tabel dapat kelihatan ketika jaraknya 1 jam, maka kendaraan itu dapat menempuh 64 km. Ketika jaraknya waktu tempuhnya 2 jam, maka kendaraan itu dapat menempuh jarak 2 kali lipatnya, 128. Sehingga tabelnya berupa grafik garis lurus ya. Grafik linear garis lurus ya, ini ya. Nah, ini. Jadi kalian nanti harus bisa membuat tabel ini ya. Kemudian menggambarkan grafik. Ini yang di atas tabel ya. Yang ini grafik. Tabel ada untuk waktu. D ini D64T. Ya, ini rumus fungsinya ya. Rumus fungsinya D sama dengan 64T. Variabelnya T. Jadi kita masukkan ketika T itu time ya. T itu time. Ketika T-nya 1 ya, maka 64 kali 1 64. D itu jarak ya. Maka pasangan berurutannya adalah ini himpunan T, D ya. T-nya time, waktu, D-nya jarak ya. Ini grafiknya. Nah, itu ya. Tentukan selesaian sebanyak mungkin dari, nah ini nanti kalian coba sebanyak mungkin. Jadi nanti bentuknya kurung kurawal ya, himpunan penyelesaian seperti yang tadi, seperti yang ini nih. Nah, ini namanya himpunan selesaian persamaan. Nah, ini namanya di dalam tanda kurung kurawal ada titik 3, berarti tak terhingga himpunan penyelesaian untuk persamaan linear dua variabel ini ya. Nanti kalian yang contoh 55 ini ya, tentukan selesaian untuk X tambah Y sama dengan 4. Itu kan bisa 0,4, bisa 4,0. Jadi ya dua buah
nilai X ditambahkan dengan Y yang hasilnya 4. Itu bisa 0,4, bisa 4,0, bisa 2,2, bisa 1,3. Ini banyak ya. Kemudian ini, tentukan himpunan selesaian ya. Himpunan selesaian sebanyak mungkin dari B sama dengan 2A kurangi 4. Berarti kalau A-nya 1, B-nya berapa? 2 kali 1, 2 kurangi 4. 2 kurangi 4 negatif 2. Berarti 1, negatif 2. Kalau 0 berapa? A, B 0, negatif 4. Kemudian kalau 1 tadi 1, negatif 2. Kalau 2 kali 2 4 kurangi 4 berarti 2,0. Kalau 3 2 kali 3 6 kurangi 4 berarti 2. Berarti tadi 3,2 dan seterusnya ya. Nah ini kembali lagi ada tabel-tabelnya. Kemudian ada himpunan bilangan asli ya. Ini dalam bilangan asli. Jadi X-nya mulai dari bilangan asli itu mulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Sehingga X tambah Y yang menyebabkan X tambah Y sama dengan 4 itu adalah 13, 22, 31, 40. Itu menjadi himpunan penyelesaiannya. Kalian baca ya. Ini. Nah, kemudian di sini ada soal tentang tabungan ya. Nah, ini. Bagaimana coba kalian membaca tabel ini? Tabungan Arga waktu 0 itu ya belum 0 minggu ya. Baru mulai. Pertama 50.000. Nah, dia sudah punya uang 50.000. Waktunya setelah 2 minggu uangnya menjadi 65.000. Nah, coba berarti nabungnya berapa itu? Setelah 4 minggu uangnya menjadi 80.000. Nah, kemudian setelah 6 minggu menjadi 95.000. Ini penambahannya berapa? Dari 50.000 ke 65.000 bertambahnya 15.000. Nanti kalian buatkan tabel tabungan Arga ini menjadi sebuah grafik ya. Sajikan ya. Mereka menyajikan data untuk menunjukkan tabungan masing-masing. Jadi data tabungan ini, tabungan Arga, tabungan Maya, tabungan Inul. Nah, disajikan dengan grafik. Ini kan tabel ya, ini berupa tabel-tabel. Sajikan dalam bentuk grafik ya, grafik linear. Nanti kalian buat ya. Kemudian perhatikan penyederhanaan bentuk aljabar yang dilakukan Mia. Nah, ini ya, lumayan ini agak kompleks ya. Ini bentuknya kuadrat ya. Bentuk aljabarnya kuadrat. Nah, ini nggak usah lah yang ini. Yang nomor 1 aja. Kemudian ini kalian bisa pelajari ya. Nah kemudian ada soal ayo kita berlatih 5.1. Manakah di antara persamaan berikut yang merupakan persamaan linear 2 variabel? Nah, ini kerjakan ya. 1, 2, dan 3 saja. Nah, ini bentuk tagihannya nanti pada pertemuan berikutnya ya. Ini kita akan menggunakan metode substitusi dan metode eliminasi. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Semangat untuk belajar matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kalian semuanya di
pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini memang agak sedikit membosankan. Belajarnya tidak tatap muka, tapi insya Allah kalian menjadi lebih pintar, terutama dengan aplikasi-aplikasi digital. Contohnya, kalian jangan bosan-bosan untuk mencoba aplikasi GeoGebra ya. Ini ya, bosan-bosan untuk coba. Kali ini GeoGebra akan kita gunakan untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel, kita singkat dengan SPLDV ya. Jadi misalkan kita punya persamaan linear dua variabel X ditambah Y, X ditambah Y sama dengan 4. Nah ini ya, X ditambah Y sama dengan 4 nih adalah grafiknya itu, sebentar. Grafiknya itu memotong sumbu X-nya di kenapa jadi pecahan ya? Nah itu memotong sumbu root, memotong sumbu X-nya di 4,0 ya. Berarti kalau X-nya 4, Y-nya 0. 4 tambah 0 sama dengan 4 ya, itu ya. Dan memotong sumbu Y-nya itu di 0,4. Nah ini X-nya 0, Y-nya 4. Nah ini ya, kita punya persamaan linear dua variabel X tambah Y sama dengan 4. Grafiknya seperti ini ya. Kemudian satu lagi apa ya, misalnya coba-coba aja deh, X kurangi Y sama dengan 4. Nah itu ya, ini kelihatan bahwa X kurangi Y sama dengan 4, tick potnya masih sama 4,0 dan 0, di bawahnya 0,-4. Nah ini ada titik potong nih ya, titik potong. Nah ini disebut root intersect 4,0. Ini titik potongnya ini ya. Tuh. Jadi ini adalah SPLDP ya, yang punya penyelesaiannya 4,0. Jadi titik 4,0 itu ada di persamaan yang di atas ya, dan titik 4,0 juga ada di persamaan yang di bawah. Jadi ini adalah himpunan penyelesaiannya secara grafik ya. Itu ya. Oh ya. Nanti kalian coba. Ini sebentar. Oke. Nah, itu ya. Itu ya. Coba sekarang kita clearkan dulu. Kita coba dengan bentuk yang lain. Contohnya misalkan 2X dikurangi 3Y sama dengan negatif 6. Nah itu ya, tick potnya di
0,2 nih, 0,2. Jadi kalau dimasukkan 2 kali 0 itu 0, dikurangi 3 kali 2 itu negatif 6, ya benar. Dan tick pot satu lagi di negatif 3,0. Jadi 2 kali negatif 3 itu negatif 6, dikurangi 3 kali 0 itu 0, hasilnya pun negatif 6. Kita input lagi PLDV yang kedua, misalkan negatif X ditambah apa ya, ditambah 2Y sama dengan negatif 6. Ya. Ini ada titik potongnya nggak? Coba ya. Ini kelihatannya sih tidak motong ya. Tapi ini dua garis ini tidak sejajar nih. Pasti dua garis ini tidak sejajar ya. Kalau sejajar itu kemarin tuh harus memiliki gradien yang sama. Coba nanti kalian cek garis ini punya gradien yang sama tidak ya. Kalau punya gradien yang sama artinya mereka saling sejajar. Tapi secara kasat mata ini kelihatannya bahwa mereka tuh tidak sejajar ya. Kita tarik nih. Nah, dia punya titik potong ini di sini. Titik potongnya. Nah, ini adalah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel ya. Negatif 30, negatif 18. Jadi titik ini ada di garis yang atas yang tadi dan ada di garis yang bawah itu ya. Itu ya anak-anak, apa yang kita pelajari dalam SPLDV itu. Himpunan penyelesaian ini masuk ke dalam persamaan yang atas juga persamaan yang bawah ya. Itu ya. Semangat ya anak-anak. Ini adalah akan menjadi himpunan penyelesaian atau selesaian dari SPLDV yang tadi, yang dimaksud tadi, yang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat belajar. Tetap kemandirian belajar sungguh-sungguh untuk masa depan yang gamilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.